sekalian. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang telah bangkit pada hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini. Katakan, Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Katakan, Dia itu Tuhan kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. amin Tuhan. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dengan imanmu katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami yang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk Haleluya. kami. Dia bangkit untuk kami semua. Kami percaya. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi yang jadi sama dengan manusia. Engkaulah Yesus. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah Sang kami. penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang hidup. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi yang jadi sama dengan manusia. Dialah Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah sang penebus juru selamat dunia. Dialah penebus juru selamat. Sang penebus juru selamat dunia. Engkaulah sang penebus kami Tuhan. Sang penebus juru selamat dunia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan Yesus di hari ketiga telah bangkit dari kematian. Amin. Amin. Dia telah bangkit, memberikan kita hidup sehingga hidup kita lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Lebih dari pemenang. Nyanyikan lagu ini dengan sepenuh iman kita. Kita percaya Dia telah memberikan kemenangan dalam hidup kita. Katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dengan imanmu serukan. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kami percaya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Jika Allah Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. dan serukan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus
Kamu serukan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu dan katakan, Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari sama-sama tepuk tangannya. pemenang. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Katakan dengan imanmu. Ikuti kata-kata saya. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Katakan, pemenang. aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat Kamu percaya melawan? Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, oh Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangannya para jemaat Tuhan. Yang lebih dari pemenang boleh angkat tangannya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kita ambil waktu kita pribadi masing-masing. Kita mau masuk hadirat Tuhan di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Oh, haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Amin Yesus, melingkupiku kasih-Mu. Memulihkan hidupku. Oh, sebesar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
persembahan ke tempat Tuhan Yesus. pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan Haleluya. Oh, haleluya. ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama katakan, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Amin Yesus. Kau telah tebus dosaku. Ya Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri semua, kita memuji Tuhan. Oh, Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
benar-benarnya tidak layak ini Tuhan, untuk masuk ke dalam gunung kudus Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami Tuhan. Dan oleh kematian-Mu kami menjadi hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami mau naikkan setiap pokok doa kami ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan negara kami Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, konflik yang terjadi di negara kami Tuhan, kami percaya Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan, semua Tuhan akan bereskan Tuhan. Tuhan akan berikan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kau juga berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada dalam bangsa negara kami Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, serta kabinetnya Tuhan. Para menteri Tuhan, dari yang tertinggi bahkan yang terendah sampai ketua RT RW sekalipun Tuhan. Kami percaya Kau berikan roh takut akan Tuhan pada setiap mereka. Sehingga mereka boleh memimpin negara ini, boleh memimpin setiap provinsi, kota, dan lingkungan. Semuanya Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap agenda-agenda yang direncanakan oleh pemerintah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan jalankan semuanya dengan baik Tuhan Yesus. Biar semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun hari-hari ini kami lihat Tuhan begitu banyak masalah. Semua harga naik Tuhan. Mungkin di depan mata kami Tuhan semua itu terlihat banyak masalah, banyak kendala dan begitu mustahil Tuhan. Tapi kami percaya perkenanan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Menjadikan bangsa ini bangsa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Rakyat-rakyatnya akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami boleh hidup di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami di tempat ini GSJ Ebenezer Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kau yang pakai gereja ini Tuhan. Bukan hanya sebatas gedung aja Tuhan. Tapi kami percaya gereja ini boleh menjadi kesaksian yang hidup akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Daniel Stefanus Tuhan. Juga Ibu Gembala sidang kami juga setiap diaken dan diakonis yang ada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu juga di tempat ini Tuhan. Tuhan yang sucikan dan kuduskan setiap kami. Sehingga kami boleh terus layak datang ke hadapan-Mu Tuhan. Setiap jemaat di tempat ini kami boleh terus layak Tuhan. Untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para jemaat yang saat ini sedang mengalami masalah Tuhan, sedang berbeban berat dalam hati dan pikiran mereka. Kami percaya Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberikan kelegaan. Tuhan Yesus memberikan sukacita, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, Tuhan Yesus memberikan solusi bagi masalah setiap mereka dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit Tuhan, kami percaya bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Kau telah terpaku di kayu salib untuk menanggung setiap penyakit kami, baik itu yang parah ataupun yang biasa aja Tuhan. Kami percaya Kau terpaku di kayu salib menanggung setiap penyakit kami. Dan saat ini para jemaat-Mu telah sembuh Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan setiap doa permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kau mendengar seruan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuki firman Tuhan. Biar sore hari ini kita boleh terima kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi rema untuk setiap kehidupan kita, boleh menjadi pegangan dalam hidup kita. Kita mau satu pujian yang mengatakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita untuk kehidupan kami. Haleluya Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan
jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lebih sungguh-sungguh kita siapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kami siap Tuhan. Ku siapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
memperingati kebangkitan Tuhan. Hari yang luar biasa berkemenangan. Kami percaya Allah hadir di dalam kehidupan kami sampai detik ini Tuhan. Engkau sendiri yang membuat kami berkemenangan. Engkau yang melayakkan kami, berapi setiap kami, bawa hati kami untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Berbicara dalam kehidupan kami setiap waktu, setiap saat. Kami percaya bahwa kasih-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mohon singer jangan turun dulu. Saudara boleh duduk. Puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Tahun lalu kita masih belum offline ya. Tahun lalu kita masih online. Tahun lalu kita mengalami peristiwa yang sama seperti lebih dari 2000 tahun yang lalu ketika bangsa Israel harus diam di dalam rumah dengan darah yang dioleskan kepada ambang pintu ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Saudara, hari ini hari yang berkemenangan. Kita naikkan suatu pujian, lagu lama. Saya yakin saudara tahu, saudara hafal. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini sebentar. Ku menang, ku menang. Singer tolong dibantu. Kita naikkan pujian ini dengan semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Saudara, ada yang pernah ikut lomba enggak? Ada yang pernah ikut lomba enggak? Oke, kalau menang reaksinya gimana ya? Ada yang lompat, ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang wah. Tapi saya enggak lihat ekspresi kemenangan itu di dalam wajah-wajah ini ya. Coba tolong ekspresiin, bukan buat saya, tapi buat Tuhan yang sudah apa? Sudah apa? Kita akan pujian ini. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan ku menang Atas. atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia bangkit, amin. haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia amin. bangkit, haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Wah, sepertinya ada yang gak seneng ya. Ada yang menang, ada yang keder nih ya. Siapa yang keder? Musuh, ya. Dia paling seneng ngulik-ngulik karena kita terang, dia gelap, dia paling seneng ngulik-ngulik. Banyak kejadian seperti ini di gereja-gereja. Pada waktu ibadah ada aja yang dijailin. Entah itu lampu, entah itu show, entah itu sound, entah itu musik. Ya, itulah kerjaan si jahil. Tapi kita berdoa dengan iman kita hari ini, Yesus sudah menang bagi kita. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Luar biasa cuacanya. Puji Tuhan. Ya, sebelumnya kita mau belajar sedikit. Kita lihat ke belakang sebentar. Kalau saudara ingat di dalam peristiwa kejadian, ya dari kejadian pasal yang ketiga ketika Adam dan Hawa melanggar dan
Saudara ingat peristiwa Kain dan Habil? Ada guru sekolah minggu nggak di sini? Ada ya? Apa yang saudara ajarkan kepada anak-anak didik saudara ketika perbedaan antara Kain dan Habil? Kenapa persembahan Kain itu diterima dan persembahan Kain itu tidak diterima dan persembahan Habil itu diterima? Firman Tuhan mengatakan bahwa persembahan Kain itu tidak berkenan. Kain itu pekerjaannya seorang petani dan Habil seorang pengembala ya. Dan dia beternak domba. Ketika Kain dan Habil mempersembahkan suatu persembahan, Tuhan berkenan kepada persembahan Habil. Kalau saudara tahu bahwa Habil itu mempersembahkan sebuah korban yang berdarah, yaitu korban binatang. Tapi Kain mempersembahkan sesuatu yang tidak melambangkan korban. Tapi Tuhan bukan berarti Tuhan benci, tidak. Tuhan tidak berkenan. Dan ketika itu Kain membunuh Habil, ceritanya berlanjut sampai Adam harus diusir. Ya juga Kain Habil itu Adam dan Hawa diusir, Kain dan Habil, Kain pergi menjauh dari Tuhan, cerita itu diceritakan. Kemudian sampai kepada terbentuknya suatu bangsa Israel. Paskah itu berasal dari kata bahasa aslinya adalah Pesak. Kita kenal dengan Paskah, Passover. Kita akan lihat beberapa peristiwa yang berhubungan dengan Paskah. Koko Rasel minta tolong. Terima kasih. Oke, ini adalah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Banyak yang menonton pasti ya. Fir'aun yang keras kepala tidak menyerah. Ada 10 Sampai tulah Tuhan di sini melepaskan dan tulah terakhir 10 tulah adalah di Mesir. kematian anak sulung. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Sampai mereka menyeberangi laut. Tuhan menuntun dengan membelah peristiwa yang luar biasa, mujizat. Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Dalam Keluaran Angkatlah pasal yang tongkatmu, ke-12, saudara bisa baca. dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah laut. Musa pergi menemui Fir'aun Mesir. Oke, ya, itu peristiwa yang berhubungan dengan Paskah, diawali dengan ambang pintu yang diolesin dengan darah. Itu sebagai tulah terakhir. Saudara tahu Firaun itu dianggap sebagai dewa. Ya, jadi ketika anak sulung itu mati dan kematian sebagai tulah yang ke-10 itu membuktikan bahwa ada suatu kuasa yang lebih daripada Firaun. Karena pada waktu itu Firaun itu adalah raja yang dianggap sebagai dewa. Dan kematian anak sulung itu membuktikan bahwa ada kuasa yang lebih daripada Firaun. Kita lihat peristiwa yang kedua yang berhubungan dengan Paskah. Di sini ada perayaan roti tidak beragi di mana para lelaki Israel berkumpul. Mundur setelah keluar. Ya, saudara mungkin bisa baca di dalam Markus atau Keluaran 12 ayat 1, di situ berkumpul bangsa Yahudi, kebiasaan tradisinya untuk merayakan perayaan roti yang tidak beragi. Oke, nggak apa-apa Kak, di stop aja. Oke. Saudara yang terkasih di dalam firman Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus hidup mengikuti tradisi Yahudi. Dia tahu, dia ikut sekolah keyahudian, dia mengikuti aturan-aturan Yahudi untuk membuktikan bahwa dia ikut aturan manusia karena dia datang sebagai manusia. Kalau peristiwa lahir, peristiwa mati itu mungkin sudah biasa ya. Tapi peristiwa bangkit
itu mungkin jarang sekali terjadi. Kita akan lihat di dalam video yang kedua. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan ketika Oke, kita lihat di sini ada peristiwa bahwa kebangkitan Tuhan itu pada waktu kubur Yesus didatangi oleh beberapa muridnya dan hanya ada kain kafan. Gak ada yang nungguin di dalam ketika Yesus mati dan Yesus bangkit, itu gak ada yang nunggu di dalam. Penjaga itu ada di luar dan itu ada kejadian gempa bumi di situ. Tapi tidak banyak yang melihat kejadian bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Kalau peristiwa kematian itu banyak yang lihat, banyak saksinya. Sampai dia ditusuk, sampai lambungnya ditusuk, sampai Yesus dinyatakan benar-benar mati dan akhirnya mayatnya diambil oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang merempah-rempah itu banyak orang yang menyaksikan. Tetapi ketika Yesus bangkit, sepertinya cuma malaikat yang melihat bahwa Yesus itu benar-benar dari mati dan bangkit keluar dari kubur. Saudara, ada 3 peristiwa di dalam perjanjian baru tentang cerita kebangkitan. Yaitu yang pertama seorang anak dari Yairus. Saudara bisa lihat di dalam Lukas 8 ayat yang ke-40 dan seterusnya. Dan yang kedua adalah putra seorang janda di dalam Lukas 7 ayat 12. Dan yang terakhir adalah Lazarus. Ya, dan kemudian Yesus bangkit. Saudara, sampai detik ini orang Yahudi itu masih gak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sampai saat ini bangsa Israel itu masih penasaran. Karena dalam pikiran mereka itu yang ada bahwa raja itu yang akan menyelamatkan itu seperti raja duniawi. Yang akan membawa kemakmuran, membawa kedamaian, membawa kelimpahan di dalam dunia ini. Manusia itu punya sisi yang unik ya. Dia selalu pengen bukti. Pengen tahu, kalau nggak ada buktinya nggak percaya. Ya, manusia itu seperti itu. Sampai pada waktu Yesus bangkit pun manusia selalu menginginkan bukti ya. Buktinya apa? Buktinya apa? Kalau Yesus mati banyak yang lihat ada buktinya. Tapi pada waktu Yesus mati dan Yesus bangkit, itu nggak ada yang lihat peristiwanya benar-benar pada waktu Yesus melepaskan tubuh jasmaninya, ganti dengan tubuh kemuliaan itu nggak ada. Mereka taunya Yesus sudah dalam tubuh kemuliaan, setelah itu makan minum, menyaksikan dirinya, sampai Thomas pun masih nggak percaya juga. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang pengemudi ojol yang langganan kami gitu ya. Tiba-tiba dia datang, lalu dia membawa handphonenya dalam keadaan yang kurang baik. Ngeristat dan ada muncul satu kata-kata yang aneh begitu ya. Lalu kata Pak Yosep, ini kena air ya? Lalu dia bilang, enggak kok. Saya udah bungkus sampai 3 lapis plastik katanya. Enggak mungkin, enggak kena air katanya. Benar nih ya? Iya katanya. Oke. Saudara tahu begitu handphone itu dibuka, itu dalamnya penuh air saudara. Sampai dia melongo, dia bingung. Kok bisa ya? Padahal saya udah lapisin loh, saya bungkus jadi 3 lapis. Tapi air itu kok bisa masuk katanya. Manusia ya, kalau nggak lihat sendiri nggak percaya. Sampai mata kepalanya lihat sendiri itu nggak akan percaya. Saya mau tanya dengan jujur, saudara percaya Yesus mati? Saudara percaya Yesus lahir? Saudara percaya Yesus bangkit? Percaya atau percaya? Percaya karena apa? Karena di Alkitab? Atau karena iman saudara? Saudara, saking cintanya Tuhan, saking cintanya Yesus
kepada saudara dan saya. Dia itu Allah yang punya segalanya. Dia pemilik semesta. Dia pemilik sorga dan bumi. Dia turun. Dia letakkan semua tahtanya. Dia tinggalin tatanya. Dia lahir di kandang domba. Saudara tahu kandang domba di mana Yesus lahir? Itu namanya Migdal, di Migdal Eder. Itu bukan kandang domba sembarangan. Itu kandang domba di mana domba-domba yang dipelihara di situ adalah domba yang untuk dipersembahkan di bait Allah. Tidak ada yang kebetulan. Sampai Maria bisa kuat jalan ke tempat itu. Segala sesuatu Tuhan izinkan. Pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Amin. Ketika Tuhan turun, mengizinkan Yesus untuk datang ke dunia. Meletakkan semua kemegahannya sebagai raja loh. Dia itu raja, jadi manusia biasa. Tapi kadang kita ini manusia yang harusnya gak punya apa-apa, yang harusnya gak boleh sombong. Kita pengen jadi tuan. Tuhan itu tuan yang mau jadi hamba untuk mati buat saudara dan saya. Tapi manusia itu suka aneh. Pengen jadi tuan atas dirinya sendiri. Tuhan yang kedua, aku di sini. Tuhan yang di sini. Mulai hari ini, letakkan Tuhan di dalam kehidupan, di atas yang tertinggi dalam kehidupan saudara. Karena cintanya Tuhan itu sampai dia melepaskan semuanya untuk saudara dan saya. Saudara, kalau sampai hari ini, hari Minggu, saudara sadar enggak? Seluruh dunia itu hari Minggu libur enggak? Hah? Minggu libur ya? Seluruh dunia ya? Seluruh dunia hari Minggu itu libur. Hari Minggu itu dasarnya adalah hari kebangkitan Tuhan. Karena memakai kalender gereja, kalender Masehi, disebut kalender Gregorian. Jadi hari Minggu itulah hari yang luar biasa, seluruh dunia tanpa disadari libur karena ngikutin hari kebangkitan Mesias, saudara. Luar biasa ya. Mau Muslim, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, mau gak mau Tuhan, mau orang gak kenal Tuhan. Orang benar, orang berdosa di seluruh pelosok dunia hari Minggu itu taunya harinya Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan. Kalau Allah kita sudah bangkit, Yesus sudah membuktikan dirinya bangkit. Itu adalah suatu peristiwa yang supranatural. Suatu mujizat. Yesus menggenapi hukum Taurat. Karena Yesus tahu bahwa hukum Taurat itu hanya menemukan hal-hal lahiriah. Bukan itu yang menentukan keselamatan kita. Tapi karena darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi saudara dan saya, itu yang melayakkan kita sampai hari ini. Jadi bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita sekarang udah jadi orang pinter, bukan karena kita sekarang udah punya title, bukan karena kita sekarang punya semuanya yang kita impikan, kita inginkan, kita targetkan. Semua karena Allah, karena Yesus dan darahnya yang melayakkan saudara dan saya. Dan itu adalah anugerah yang besar. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus bangkit, itu membuktikan bahwa dia sudah menang atas kuasa maut. Waktu Yesus mati, mungkin waktu Yesus mati nih, murid-muridnya bingung ya, lupa bahwa Yesus udah bilang, seperti tanda Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian anak manusia 3 hari 3 malam. Dan setelah itu dia bangkit, lupa. Saking terpesonanya, Tuhan yang katanya Tuhan itu bisa mati.
berarti dia manusia. Secara fisik mengalami kematian. Tetapi ketika dia membuktikan bahwa dia bangkit, maut itu dikalahkan. Bagi saudara dan saya. Apa? Hal yang mustahil, yang tidak pernah bisa kita lakukan. Yang mungkin kita pikir itu nggak mungkin. Nggak mungkin Lazarus dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus bangkit sendiri, berarti karena memang dia Tuhan. Tidak ada bukti yang lain yang kita bisa imani bahwa ketika dia bangkit, dia adalah Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kita baca di dalam Roma 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Roma 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama, kita akan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Roma 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini relevan dengan Yohanes yang pertama ayat yang ke-17, ya, bahwa Yesus yang mengerjakan kasih karunia itu. Jadi bukan karena kuat dan gagah saudara dan saya, bukan karena apapun yang kita miliki, kita layak sampai hari ini di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau selama pandemi kita merasa tawar, kita merasa takut, kita merasa sedih, kita merasa ragu. Aduh, mau sekolah butuh biaya, pandemi. Aduh, mau kerja ini, kerja itu, sulit cari kerjaan. Aduh, dan aduh. Saudara, 2 tahun pandemi, ketika kami beberapa kali toko ditutup, tidak banyak yang tahu.
bayar toko itu tetap berjalan, iuran listrik tetap berjalan, bayar servis cas tetap berjalan. Waktu itu anak kami yang pertama harus masuk kuliah. Luar biasa. Luar biasa. Kebutuhan hidup harus berjalan, tetap harus makan, SPP tetap bayar. Luar biasa. Saya kalau ditanya orang ya, wah, Ci manggilnya. Rame, sepi. Saya nggak pernah jawab. Saya cuma bilang, disyukuri, dinikmatin. Kalau rame, capek, puji Tuhan. Kalau sepi, kaki saya bisa ngelonjor, saya bisa dengerin lagu rohani, saya bisa dengerin khotbah rohani, saya bisa dengerin suatu pengetahuan-pengetahuan di YouTube sambil pakai handset. Gak masalah buat saya. Saya gak pernah target sesuatu apapun. Sampai detik ini, saya selalu bilang, kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, siapa yang sanggup menjalani kehidupan? Kalau bukan karena Tuhan, ada yang bisa saudara andalin? Kekayaan keluarga? S3 saudara? Warisan? Kalau semuanya itu Tuhan sudah ambil. Cuman satu yang saudara harus pertahankan. Apa? Apa? Iman kepada siapa? Yesus. Yesus tuh udah menang loh. Kalau saya yakin ya, kalau saudara punya anak, terus anak saudara menang juara gitu, saudara pasti bangga kan. Wih, anakku menang loh juara. Menyebut Yesus yang raja, yang udah menang bagi kita. Yesus. Dengar sih, Tuhan dengar, nggak apa-apa. Iman kepada siapa? Saudara, bertahun-tahun kita merayakan Paskah. Bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen. Turun, naik, lembah kehidupan, masalah kehidupan, tantangan kehidupan yang harus kita jalani. Yesus bangkit itu fakta atau tidak? Tanpa kita tahu Injil. Gak semua orang tahu Injil loh ya. Gak semua orang tuh tahu isinya Alkitab. Saudara tahu, satu-satunya buku, saya tidak bicara bahasa Alkitab ya, satu-satunya buku yang paling lengkap, ini loh. Mau sejarah, historis, teologis, semua peristiwa Tuhan catat di sini. Mungkin nggak semua, nggak cukup, nggak muat kayaknya ya, karena masih ada dokumen-dokumen yang tidak dikanonkan. Tapi ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus ada. Yesus hidup. Yesus selalu setia sampai akhir. Ketika dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Simple. Sederhana. Pengen bukti kan? Bahwa dia Tuhan kan? Bangkit. Siapa yang bisa bangkitkan dirinya sendiri? Gak ada. Orang sakit dibikin mati banyak ya. Tinggal suntik aja mati. Atau digorak atau ditembak, mati. Tapi kalau orang mati, bangkit sendiri. Kalau bukan karena dia Tuhan. Tidak ada. Kalau saudara masih merasakan bahwa ada hal yang mustahil yang saudara harapkan, masih ada hal yang gak mungkin yang saudara impikan, yakini bahwa Yesus bangkit bagi saudara dan saya.
Karena apa yang terjadi itu adalah sejarah. Bukan cuman Alkitab, tapi banyak sejarah, catatan-catatan dari bapak-bapak gereja. Saudara kalau mau senggang, lagi senggang saudara bisa tarik itu di Google, di YouTube, banyak banget. Dokumen-dokumen yang menceritakan kelahiran, kematian, dan peristiwa Yesus disalib. Saksi-saksi bahwa Yesus itu memang bangkit. Itu banyak sekali saudara. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Kalau saudara sakit, berarti saudara hidup. Kalau saudara udah gak merasakan apa-apa, berarti saudara sudah bersama Tuhan. Ya, kalau saudara punya masalah, berarti saudara masih hidup. Karena ketika Yesus bangkit, berarti itu membuktikan bahwa ada harapan di dalam kehidupan. Itu yang membuat kita untuk terus berharap. Sampai nanti akhirnya Tuhan berjanji, Tuhan menyediakan dan akan mengumpulkan kita kembali. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur karena segala sesuatu yang menurut dunia, menurut kami itu tidak mungkin. Firman-Mu membuktikan bahwa Engkau sudah melakukannya bagi kami. Jauh sebelum kami mengharapkan apapun, jauh sebelum kami berpikir tentang apapun Tuhan, Engkau sudah melakukannya bagi kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur kami punya Allah yang bangkit dan menang. Dan kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita lanjut kepada pengumuman, kami mau membacakan bagi para jemaat yang berulang tahun di bulan Maret yang lalu. Kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada Ibu Mariati Wijaya atau Ibu Lili pada tanggal 16 Maret, Oma Yudi di tanggal 17 Maret, Ibu Marliana pada tanggal 22 Maret, Bapak Rahmat Wijaya pada tanggal 24 Maret, juga Jason Alexander pada tanggal 30 Maret. Ya, itu saja. Selamat untuk para jemaat yang telah berulang tahun di bulan lalu. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan akan ada beberapa pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Stefanus. Kepada seluruh sidang jemaat, saya mengucapkan selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus membangkitkan semangat pengiringan dan pelayanan kita di hari-hari yang akan datang. Selamat ulang tahun juga kepada seluruh sidang jemaat yang berulang tahun pada bulan Maret, sebagaimana telah ditampilkan pada sore hari ini. Pengumuman yang pertama, laporan keuangan yang biasanya dilakukan pada minggu ketiga akan diinformasikan pada minggu yang akan datang. Untuk itu gereja memohon maaf atas keterlambatannya, karena ada satu kendala yang perlu waktu untuk bisa melaporkan dengan baik. Yang kedua, ada sidang jemaat yang memberikan hand sanitizer. Tadi pagi saya sudah mengucapkan terima kasih dan memang orang tersebut tidak ingin disebut namanya, tapi perlu diinformasikan kepada seluruh jemaat. Gereja ini menerima pemberian hand sanitizer. Gereja ini juga menerima pemberian pembuatan mic yang ada di sebelah kanan saya. Orangnya juga tidak ingin disebutkan. Saya sudah berterima kasih. Tempat mic tersebut amat menolong dalam rangka pemeliharaan mic kita, khususnya yang baru kita beli dan yang akan kita beli pada minggu-minggu yang akan datang.
Jadi tidak lagi disimpan di atas speaker monitor ini demi mempertahankan keawetannya. Ya, jadi singer WL menyimpan mic-nya di sebelah kanan di tempat yang telah disediakan. Lalu sampai minggu yang akan datang, gereja ini masih membuka pendaftaran untuk seluruh sidang jemaat atau putra-putrinya yang ingin belajar keyboard, bass, gitar, atau drum yang akan diberi pelatihan oleh saudara Gary itu tiap Selasa pukul 17. Untuk pendaftaran tersebut dapat mendaftar kepada Rasel atau Devi. Sore hari ini saya lihat saudara Iwan bermain 2 kali, pagi sore. Untuk itu juga saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan beliau yang luar biasa, pagi melayani, sore juga melayani. Terakhir, seusai ibadah ini, saya akan mengikuti atau memenuhi undangan Balitbang Kemenak di Hotel Mirah Bogor untuk menolong mereka mendapatkan penilai-penilai buku Kristen yang masih bisa dimintai pertolongan, atau secara ringkasnya saya yang akan dimintai untuk memberikan rekomendasi siapa-siapa yang cocok untuk menilai buku Kristen. Itu saya akan lakukan seusai ibadah ini hingga hari Selasa. Pengumuman ini saya berikan supaya nanti kalau jemaat lihat saya di hotel, dia tidak mikir yang aneh-aneh gitu. Oh, pendeta saya di hotel. Ya, itu dalam rangka tugas Balitbang Kemenak, dan saya tidak ke Cipanas. Itu saja yang saya sampaikan pada sore hari ini. Akhirnya saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dengan pujian Bila Selama Ini. Selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu.
kami terus menyerahkan hidup kami agar selalu beroleh perkenanan dari-Mu Tuhan. Kami ingin pengiringan yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan, mendapatkan perkenanan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, hingga hari demi hari kami semakin serupa dengan Engkau. Di akhir ibadah ini Tuhan, hamba memohonkan berkat buat anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Engkau memberkati pemberita firman Tuhan, WL, singer, tim musik yang mengoperasikan LCD, sound system, beserta seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang telah Engkau sapa dan jumpai melalui sabda-Mu. Biarlah kami semua mendapat kasih karunia-Mu, iman kami semakin tumbuh menjadi dewasa. Buat tiap rumah tangga anak-Mu, di tempat ini kami doakan juga, biarlah Engkau memberikan keharmonisan satu sama lain, kerukunan, saling mengasihi, saling menyayangi, menjaga keutuhan yang telah Engkau titipkan kepada tiap pasangan rumah tangga. Engkau memberkati tiap usaha anak-anak-Mu di tempat ini. Di tengah iklim usaha yang tidak terlampau kondusif, kami mohonkan campur tangan dan pertolongan-Mu Tuhan buat tiap usaha anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memberkati buat anak-anak-Mu yang bekerja, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Biarlah mereka tetap produktif dan tetap sehat karena pemeliharaan dan naungan-Mu Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang masih berada di bangku persekolahan atau perkuliahan, hamba juga memohonkan berkat kepadamu. Engkau memberikan semangat belajar yang tinggi, ketekunan, beserta kecerdasan yang merupakan anugerah dari Engkau. Biarlah rancangan-Mu yang terindah, masa depan yang telah Engkau siapkan buat anak-anak-Mu dapat tercapai melalui tahapan-tahapan yang semestinya dilalui oleh mereka. Buat anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan, entah kesehatan, entah masalah rumah tangga, entah masalah pekerjaan, atau masalah yang lain, kami juga mohonkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan dan kasih karunia-Mu, sehingga mereka dapat menyelesaikan persoalan tersebut dan dapat menang melalui persoalan-persoalan tersebut. Iman mereka ditumbuhkan menjadi dewasa. Sekarang sidang jemaat, pulanglah ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur
Selamat Paskah, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.